nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim sallallahu alaihi wasallam. Di jalan dan bersyukur pada Allah SWT. Allah telah memberikan kita kesehatan, telah memberikan kita kemudahan waktu, telah memberikan kita niat, ya. Sehingga dengan membuat waktu sehat, niat dengan menghadiri undangan yang tadi disampaikan. Berarti berkelop berarti panjenengan karena benar-benar Allah yang bisa di sini. Terus mau benar? Dan tidak lupa juga ulama tersebut panjenengan sedoyo. Jadi dengan ini dalam artian jam 10 itu saja itu ya naik waktu ini mangga, nanggung ya wayane sawah. Terus mau ini wayane sawah, wayane delok tanduran komplek sama sekolah caci gitu ya. Lah SL itu sekolah lapang tematik ya. Tapi alhamdulillah panjenengan berarti alhamdulillah ini benar-benar kami sangat-sangat menghargai jenengan, sangat menghormati jenengan, sampai jenengan itu ternyata peduli ke kami, berarti sayang ke kami. Kami pun juga sayang ke jenengan. Sehingga imbal baliknya jenengan diundang ini jenengan hadir di sini. Ini benar-benar kenikmatan, tidak ada kenikmatan yang lain, bisa kumpul dengan jenengan itu satu kenikmatan. Bagi kami merupakan kebahagiaan yang tidak bisa digantikan dengan uang. Dan tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih pada rekan-rekan kami juga, Mas Adin, Pak Bianto, sudah ada penyuluh kehutanan, Mas Mira, penyuluh kehutanan provinsi Lutakwa. Kemudian dari PUBT, dari provinsi juga Mas Muklis, hadir semua ini komplit ideal untuk kita memasuki tahapan yaitu rembukan. Terus pun sosialisasi pertemuan pertama pun diparingi oleh Pak Dianto, jadi sosialisasi. Ini pertemuan yang kedua yaitu rembuk-tani. Nah, sing gak teko ini sinten sing sosialisasi? Jenengan. Cerdas. Waduh, aku kecemes. Muridnya pinter-pinter ya. Oh, pinter. Alhamdulillah, berarti panjenengan ini benar-benar Masya Allah. Ini benar-benar dengan ini lihat nih, punten karena kemarin itu karena adanya program dari pemerintah pusat di yang itu ada yang namanya sosialisasi pembentukan koperasi merah putih modal digesi wis ora iso karena saya juga memangku di gesi. Aduh, wis Pak Dianto wis bicara dhewe ya Mas Halim kalau ya. Ngapunten sih. Ini bagi saya sebenarnya juga berat, tapi mosok anakku tak dadi luru, tak pecah siji ning gisi, koperasi properti siji SL ya apik, malah mendeng wong. Ya, ada ngapunten berarti hadir. Ini alhamdulillah ini berarti panjenengan hadir di sini semuanya ini. Jadi rekan-rekan mudah-mudahan jadi pertemuan yang kedua ini yaitu kita sekolah lapan tematik, jumlah temanya yaitu kita rembukan. Dengan kata-kata kalimat rembukan itu berarti ya rembukan. Jadi orang pemilu tok sing ngoceh sing ngomong. Jadi sakniki kalian mau tentang kan. Jadi termasuk bagus dengan rembukan itu ternyata berjalan. Semua petani rembukan bareng-bareng membicarakan masalah tentang apa? Tentang masalah-masalah yang ada di usaha tanian. Komoditinya beda-beda silakan, tetapi di SL ini kita batasi untuk SL padi dan jagung. Silakan kita tidak akan menutup mata dengan misalkan, aku nanam dele, nanam bako, tidak ada masalah. Tapi untuk saat ini memang kita difokuskan, jadi dibatasi dengan komoditi padi dan jagung. Jadi kita nanti akan menggali permasalahan yang ada di lapangan, menggali permasalahan yang di usaha panjenengan jalankan, misalkan nanam padi. Apa sih masalahnya? Nah itu nanti kita lakukan sama-sama. Jadi saya hanya mengawali saja. Jadi mengawali membuka wacana dengan duduk tekon ini orang mengarep-arep. Saya itu mana nih misalnya orang kuwi. Kuwi mau bonus. Niatnya belajar sarang-sarang. Terus apa betul itu? Kita niatkan lulus nih. Nanti tala'alul ilmi, orang mencari ilmu ini memang diperintahkan oleh Allah.
apalagi ilmu ini bermanfaat untuk apa? Jenengan untuk menghidupi keluarga itu juga mujahid. Saya kalau benar sakit itu bermujahadah, sampai itu berjuang di jalan Allah dengan apa? Usaha supaya menutupi kebutuhan anak cucu, meskipun sing ngomong lagi cucu. Terus apa betul barang itu? Kita berusaha untuk ini berarti kan bagus. Jadi sesuatu apapun kalau dilaksanakan dengan baik, dengan pengalaman-pengalaman, dengan berbagi, dengan kita ini berkumpul bersama, maka akan saling melengkapi. Lain kalau dengan sendirian, orang masalah dipikir diri, ya no, orang kendala dipikir diri, enak dipikir diri, ya no, susah dipikir diri, sesuai stres. Masa mau gitu? Ya no, lain kan eco-eco, berkumpul, berbagi. Kau sekene, aku ben ngene, lo nambah ilmu, sekene kamu ben ngono, nambah ilmu. Inilah yang dikatakan rembuk tani ini akan menuju sesuatu hal yang merucut yang baik. Sehingga rembuk tani ini permasalahan panjenengan nanti kita gali di sini. Sehingga nanti karena tahapan-tahapan nanti akan disebutkan oleh Pak Gianto. Saya hanya ngawali aja, saya hanya mengedit acara. Sehingga saya hanya membuka awal saja. Ini lupa ini, belum saya sarang-sarang maos ini, jadi sarang-sarang maos yaitu bacaan basmalah, bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Dan nanti akan diterangkan oleh Pak Gianto sebagai beliau sebagai koordinator PBB supaya nanti tahapan intisarinya nanti waktu nanti tahapan kebutuhan itu ada take and give, ada yang kita memberi dengan juga menerima juga dengan bisa memberikan, sehingga saling menguntungkan. Jadi KB ini mutualisme. Jadi apa? Menguntungkan. Menguntungkan kanggo apa? Kanggo bidang usaha panjenengan. Karena kita berbicara tidak jauh dari usaha panjenengan. Jelas bahas SL tentang padi dan jagung. Di situ kan kalau kita dedah nanti kan banyak. Mulai wisatanya dari padi, mulai dari pengolahan, penyiapan bibit, bagaimana pemupukan yang baik, perawatan yang baik, pengairan yang baik, sampai nanti pasca panen yang baik, mencari harga yang baik, di mana menjualnya. Ini kan baik. Terus apa bukan lagi? Terus kan? Jadi awal saya sampaikan di sini, saya sementara ini supaya nanti disampaikan oleh Pak Gianto, kebutuhan itu apa yang perlu kita nanti laksanakan di Rembuk Tani ini. Jadi, monggo waktu berdepan kami persilakan Pak Gianto untuk menyampaikan hal tersebut. Monggo. Nggih, matur suwun Mas Heru. Kalau ingkang dipun paraken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak saha Ibu kelompok tani desa Pilangsari dan Blangu ingkang tansah kula hormati, Bapak Leon Rawuh ingkang kula hormati, nggih saderengipun monggo sareng-sareng mujudaken raos puji syukur dumateng ngasan Gusti Allah amargi ing wekdal menika kita saged pepanggihan malih kanthi kahanan ingkang sae sehat boten kirang napa-napa. Pertemuan kedua nggih Pak nggih. Alhamdulillah saged pepanggihan malih kanthi kahanan ingkang sae. Nggih pun napa bahasa Indonesia mau pun sudah disampaikan Mas Heru tadi di depan tujuan kita berkumpul di sini nggih. Kemarin tanggal pinten nggih pun sudah kita lakukan sosialisasi nggih pun jelas data nggih Pak nggih. Nggih. Niki menginjak acara yang kedua nggih menika Rembuk Tani. Rembuk Tani berarti nggih semuanya rebukan nggih. Rebukane napa nggih? Nggih, SL tematik itu sekolah lapang tematik itu mempunyai tujuan niki nggih. Tujuan Presiden Prabowo itu
kedaulatan pangan nggih, meningkatkan ketahanan pangan nggih. Jadi napa niku hasil padi meningkat, hasil jagung meningkat, kedelai meningkat. Jadi tidak usah impor lagi saking luar negeri. Ya. Mengerucut di SL tematik niki komoditinya nek boten padi nggih jagung. Nah, mengerucut lagi karena di musim kemarau terutama di daerah Gresik mriki boten saged nanam padi, nanti kita SL-nya jagung. Jadi untuk di daerah selatan Bengawan SL-nya padi, nah di utara Bengawan yang bisa dilaksanakan di jagung. Lah tujuan utama untuk meningkatkan produktivitas niku nggih diharapkan tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Jadi diusahakan untuk meningkatkan produktivitas niku menggunakan bahan-bahan organik. Nah, SL tematik niki kita sudah melakukan 3 kali. Pertama kemarin disampun lo sampaikan di Bali oleh napa niku biosaka, kedua bakter, ketiga bioyoso. Jadi setelah acara ini kita lakukan nopo yang akan kita lakukan, perlakuan yang akan kita lakukan pada tanaman jagung kita nih, untuk tanaman yang akan nanti ini. Pertama biosaka nih, biosaka itu gambarannya gampang ngeten nih Pak nih. Kita berbudidaya nih di sawah itu ada padi atau jagung, niku sekitarnya kan enten tanaman gulma nih, tanaman rumput. Tanaman rumput niku boten diopeni, tapi malah lemu-lemu nih, lemu-lemu malah apik-apik. Nah, kita akan mengkondisikan tanaman yang kita budidayakan mempunyai sifat seperti itu nih. Jadi ringkasnya kita mencari 5 6 atau 7 jenis rumput yang mempunyai kondisi yang baik. Nanti kita kita remas-remas, kita ambil sarinya, dan nanti perlakuannya kita semprotkan di tanaman yang kita budidayakan. Tujuannya itu supaya tanaman yang kita budidayakan itu mempunyai sifat seperti rumput tadi, ora diopeni tapi tahan penyakit dan tumbuhnya juga bagus. Niku tujuan biosaka niku bisa dibuat. Yang kedua ada bakteri nitrobakter. Bakteri nitrobakter niku ngeten nggih Pak. Lahan sawah kita niku mesti nek di sini 2 kali padi, 1 kali jagung niku diabuk nih, abuk urea nih, urea niku nitrogen niku ternyata yang mengendap di tanah itu banyak dan tidak bisa terurai. Nah, kita memanfaatkan bakteri yang namanya nitrobakter itu untuk menguraikan nitrogen tersebut. Jadi tujuan utamanya ini kok pembenah tanah ini, ya, tanahnya sudah bagus dibenahi. Mudah-mudahan tanaman yang kita budidayakan itu hasilnya juga bagus. Itu gambarannya. Yang ketiga itu bioyoso. Bioyoso itu obat tikus nih, pestisida nabati tikus nih. Dengan bioyoso kita membuat bioyoso, nanti bahan-bahannya ada. Kalau nanti kita ngambil tema seperti itu, nanti kita buat. Nah, niku nanti semacam umpan diberikan untuk tikus. Mudah-mudahan dengan umpan tersebut tikus akan berkurang. Nah, tanaman budidaya kita nanti akan mempunyai hasil yang baik. 3 niku tema yang sudah pernah kita laksanakan. Nah, ini saya ada gambar lagi 1, pupuk organik cair. Nah, ini apa niku nggih? Pengaplikasiannya nanti disemprotkan pada tanaman. Nah, pupuk organik cair ini di Kecamatan Gresik kan ada pendamping desa gitu. Ada yang saya kenal namanya Pak
Bibion itu mempunyai produk pupuk organik cair dibuat dari buah-buahan yang sudah tidak bisa dikonsumsi oleh manusia gitu. Nanti kita fermentasi, nah itu hasilnya nanti kita semprotkan di tanaman yang kita budidaya. Harapannya tanaman tersebut selain mendapatkan pupuk kimia juga mendapatkan pupuk organik cair itu akan meningkatkan hasil pertanian. Itu gambarannya 4 tema yang mungkin jenengan nanti bisa ambil salah satu, atau jenengan mempunyai ide sendiri, Pak, saya pernah membuat pupuk organik atau apa pestisida organik, bahannya ini caranya seperti ini, mungkin jenengan sampaikan. Bisa jadi hal tersebut juga bisa dalam produk tani ini kita ambil untuk kita laksanakan nanti di kursus taninya gitu. Itu awal dari saya. Setelah ini nanti kita akan acara rebuk tani menentukan apa yang akan kita laksanakan untuk kedepannya nih. Jadi setelah pertemuan rebuk tani nanti ini masih ada 4 pertemuan, yang 3 pertemuan ke kursus tani. Niku melaksanakan apa yang kita simpulkan di acara rebuk tani ini. Setelah itu ada yang terakhir 1 kali lagi pertemuan di FFD atau Farmer Day atau pesta panen petani. Di pesta panen petani nanti kita akan mengamati apa yang telah kita lakukan di kursus tani tadi. Jadi develop kita yang sebelah sini kita kasih perlakuan dengan apa yang kita simpulkan tadi, sama yang tidak mengalami perlakuan hasil panennya seperti apa, lebih bagus atau tidak. Nah nanti di field farmer day ini. Jadi tujuan utama kita semua sudah tahu, oh ternyata perlakuan ini meningkatkan hasil, monggo kita laksanakan hasil dari sekolah lapang ini. Makaten niku gambaran dari saya, ada 4 hal yang mungkin jadi acuan jenengan nanti untuk di rebuk tani ini. Setelah ini acara rebuk tani mungkin akan dipandu Mas Heru. Makaten dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu Bapak Gianto selaku koordinator pertanian Balai Pembinaan Usaha Bersama Gizi. Monggo tinju, mana tinju kan? Tinju enggak? Biar ngantuk orang orangnya cedak. Jadi saya akan pandu. Saya akan menjadi moderator supaya rebuk tani ini berjalan dengan baik. Makanya perlu ada sharing, adanya imbal balik, take and give. Jadi adanya saling, jadi kita memberi dengan membalikan, sehingga nanti apa? Ada imbal balik, umpan kita tawarkan dengan membalikan, sehingga nanti akan terkumpul semua permasalahan, kemudian kita nanti akan menemukan sesuatu hal apa yang sangat baik nanti kita laksanakan dalam momentum saat nanti kursus tani. Karena nanti ada tahapannya, kursus tani dalam 3 kali ya. Nah, itu terakhir nanti akan dari kursus tani, dari rebuk tani ini akan dipilih sesuatu teknologi apa. Karena ini tematik tidak semua. Kalau kita semua mulai dari pajak usaha tani, mulai penyediaan bibit, kemudian tanah, kemudian tentang pengairan, pemeliharaan, perawatan sampai pasca panen, kesemuanya tidak ada waktu kita. Maka kita tematik itu salah satu saja, tapi dari permasalahan itu yang urgent, yang sangat penting, yang mendesak. Misalkan sampean apa? Saiki aku kudu mangan regane luwih. Tapi ono pilihan, ono dijak dolan ning srage, dijak ning sawah. Iki luwih kok ning sawah, luwih kok ning srage. Kita butuhnya mangan. Wis ora bener itu. Itu yang kita akan menemukan penting ya musik gitu. Jadi tidak semua.
Jadi, monggo kami akan menawarkan panjenengan permasalahan apa yang jenengan saat ini sedang dihadapi. Atau saat ini panjenengan saya mau tanya, di sini rata-rata nanamnya padi atau jagung? Oh, padi. Nah, tetap kita jagung ya. Ya. Ini paling kalau jagung itu ya lucu, maksudnya jadi kan ini jadi bentukan, ini memang jagung. Kalau kapas itu jagung itu, karena misalkan jagung pun jadi kan harus gelap nanti jagung, harus bolak-balik nanti jagung. Masalahnya saya yakin ya podo. Jika kita membahas untuk persiapan ke depan, mumpung apik, ini misalnya apa? Karena kita ingin grow organik kembali ke alam. Maksudnya apa? Asupan-asupan alam yang saat ini terkontaminasi, yang sudah diracuni oleh bahan-bahan kimia, itu dengan adanya sedikit kita memberikan sentuhan natural alami, berarti kan kita bijaksana. Terus apa? Ya lemah itu nek ADW itu diuri-uri, ya kok dadi subur kan gua anak cucu awake dhewe. Terus apa? Nah, ora PHW dhewe cek urip ndak payu piye carane bakal itu duit piye bakal itu apa-apa terus mboten itu. Tapi sak kaya kan ngono kuwi saking mawandur atau hasil kadang dibalas mbok ojo lah kayak gitu jangan. Sebenarnya tanah itu masih bisa kita tingkatkan kesuburan, harus dengan sabar. Ya monggo panjenengan selama menghadapi jagung ini apa permasalahan yang sangat-sangat sekali menjadikan pikiran jenengan ra iso turu, ra iso makan, ra iso ngising. Lha piye wong tandur jagung kudune pangan. Kan iso turu. Kudune sampeyan ketok tonase lumayan. Gak kok kabeh. Berarti kan masalah ini salah satu mungkin karena apa? Jin. Monggo panjenengan tak kasih ini Mas Muklis pernah ini saya pengen panjenengan belajar mengutarakan permasalahan. Aku jadi dari penyuluh ini sampai gak sabar senang. Ya senang orang ngoceh. Oh senang, tapi yojo lah. Karena tugas kami mendampingi jenengan, mengarahkan jenengan, memotivasi jenengan, memfasilitasi jenengan. Penyuluh beda dengan yang lain. Beda zaman dulu kan ngajar, sekarang itu kita pendampingan. Jadi saling memberi, melengkapi. Jenengan sudah berjalan dari mulai Mbah Buli kayak begitu, kita menyentuh dengan sentuhan. Dengan sentuhan apa? Teknologi yang bisa meningkatkan. Monggo ada masalah apa? Monggo. Dengan mungkin Bapak Witi aku mandur jagung ini masalahnya siji apa? Ora duwe duit untuk pupuk. Nah, ini masalah. Ora masalah. Nah, contohnya kayak gitu aja. Monggo. Pak Edi. Nggih. Kalau ketimbun preso. Banter, Pak. Kurang banter. Baswati tadi. Jadi ini, Pak. Silakan. Maju, Pak. Nggih. Bawa, Pak. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, dumateng tim saking kecamatan sedaya pun ingkang kula hormati, lan ugi dumateng Bapak Ibu. Nggih, masuk anggota kelompok tani kelompok tani ingkang kula hormati. Itu lajeng mawon nggih hubunganipun kaliyan ingkang sampun dipun aturke Bapak Gianto ing ajeng nggih hubunganipun kaliyan Biosoka nggih. Biosaka. Memang kula pun ngalami Mas nggih. Gunake Biosaka menika namung padahal menika kan niku senajan bahanipun saking robot-robotan kan ringan nggih. Ringan bahane namung niku kan enten kangge pengecekan sepatu saniki niku dados napa boten kanthi wonten sami lo mengke kula nyuwun penjelasan saking petugas tim kecamatan mugi-mugi samangke bisa terlaksana hubunganipun kaliyan Biosoka menika kanthi meningkatkan hasil petani pun.
Soalnya kalau sampun praktek kados Pak Tarni di Pabayan menika wonten kecamatan di Tenggen Kula. Nah ini sementara menika namung praktek namung sekedhik lah. Hasil amatir itu pendapatipun. Akhirnya kula nggih berprojake, akhirnya nggih berhasil, akhirnya kula terus nggih niku tenggene Pak Sudimin Karangetan menika ingkang gadah alat nate damel biosaka menika akhiripun niku nggih saiki tetep kula gunakake. Terus lajengipun hubunganipun kaliyan pupuk organik cair menika damel piyambak menunjukkan enten bahane punipun. Ya saking menapa mawon supados mangke dipun tindak lanjuti kaliyan rentang-rentang sedaya supados mangke hubunganipun kaliyan pupuk organik cair menika saged berhasil kanthi ngramengke. Terus lajengipun hubunganipun kaliyan menika wonten ing daerah mriki menika kan ya keten iki musim tanam padi. Pertama padi, jagung. Lah kula suwun kedepanipun musim kemarau mangke mbok pilih iki mengke wonten pripun nggih sisteme napa dicoba napa nggih napa nika sistem demplok. Nah itu kula suwun wonten ing daerah Bilangsari utawa Mlangu mesinipun niku mengajeng-ajeng demplokipun mbok pilih wonten nggih. Dados niki mungkin memang wonten demplok niku mungkin wonten ing desa Bilangsari kaliyan desa Mlangu niku mestinipun musim kemarau niku sedaya tanaman untuk jagung. Kersane mengke nggih ketingal tambah maju petanine mbok ditimpang saking pemerintah niku termasuk demplok lan mugi mengke ugi petaninipun nggih rumangsa nggih pokoke remengke wonten bantuan napa demplok napa tersumbi niku sekedhik saking kula mbok samangke dadosaken pengadosan pemerintah sedaya lan mugi wonten tenten saking kecamatan saking kula cekap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu sih. Permasalahan kita tambah lagi aja. Tambah lagi permasalahan apa lah? Selain masalah biosaka yang masalah yang dihadapi. Nah, Air Pak. untuk tanaman jagung ya. Jagung. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak semua yang saya hormati, wabillahi dari Kecamatan yang saya hormati mengakutan mulai tani itu mesti status ekonomi. Tangge sawah yang sepai Pak terus kedua niku mun titipan. Iki permasalahan ngaten mulai namanya biasa pun yang ketiga niku napa jagung Pak. Cuma kendalane niku tikus. Jatuh terus kunci mangke carane mengajarkan tikus nopo diracun nopo racun yang damel piyambak mangke kula nyuwun suksesan Bapak santen dari Katan. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi Pak, ulangi. Tentang racun tikus. Nanti kan biasa tadi ya. Racun tikus. Tadi kan masalahnya kan hanya hama tikus. Ada lagi yang dia punya masalah untuk di jagung? Ada? Selain hama, ini kan hama, penyakit kan banyak, jamur, bumi. Ini masalah jagung Mbak Adi. Ji. Kalian bule Pak. Bule. Sakit Iya, pun. bule. Temuke Iya, masalah bule. obatipun. Iya, bule. Ya, masalahnya pada penyakit itu selalu kompleksitas dan selalu disertai. Karena panjenengan itu tidak akan luput banyak masalah untuk dunia. Yang lainnya selain itu yang urgent. Kenapa? Saya perlu menggali panjenengan karena nanti saat memutuskan ini, apakah teknologi ini berdampak tidak? Gitu. Nah, jadi kan masalahnya tidak kita gali, tak tahu kita aplikasi ternyata apa yang kita putuskan untuk kita melakukan pilihan teknologi ini nggak ngefek nih apa yang dengan hadapi, rugi, terus apa benar itu? Hampir pas nih, oh jangan anak jagung itu karena masalah ini
akhirnya ketemu teknologi ini yang perlu kita rebut sarang-sarang nanti ini gitu. Sehingga besok saat khusus tani itu akan bermanfaat untuk tanaman jagung. Ada lagi permasalahannya selain ini yang sudah tadi tentang biosaka, tentang perkusi, kemudian kita diplot, kemudian racun tikus, boleh apalagi ada nggak masalah? Nyuwun ngapunten dibadhe nderek pirsa. Napa niku saking kawula sebagai petani niku sing lain-lain nggih sampun dipun ngendikaken termasuk bendhe tikus. Namung mawon biasanipun untuk akhir-akhir punika memang dari pemerintah itu mulai dulu itu menyarankan supaya tanah itu dikurangi pupuk kimia. Tapi banyak sekali yang pernah mencoba itu nggih hasilnya malah kurang terus. Mungkin caranya itu pundi sepisan. Mongko kalihipun khusus bab napa niku obat suket napa niku. Napa memang niki pun pancine napa memang iku dampak efek saking obat suket itu sendiri. Masalahipun napa? Sak sampunipun enten obat suket niku ketingalipun diobati mati. Tapi mungkin setelah reaksi obat suketipun telas, suketnya kok kaya malah diambruk neh. Nah terus niku termasuk ngatos dadi dan apa dados keluhan termasuk kula sebagai petani. Mila upaminipun iki mangke kita musim kemarau niku sareng-sareng sepakat untuk menanam jagung. Niku mau Pak Bayan mau ngendika termasuk kendalane nggih air. Tapi nek air niku nggih gun-gunan masalahe. Soalnya tenggene desa Bukoi munggur resik niku sengen pun nanti dicoba nanti beberapa kali dari bantuan dari pemerintah, tapi toh 5 tempat napa diskusi tetap boten enten sumbere napa memang kurang jeru napa memang yo temu. Jadi memang itu sangat-sangat diajeng-ajeng. Ini niku ing antawisipun menawi keluhan saking kawula sebagai petani iku sadangunipun enten obat suket niki kok ketoke kok napa reaksi obat niku kok namung kaya tipu daya. Jadi setelah mati sekejap paling 2 minggu maksimal 3 minggu habis itu napa trubus meleh niku pupuk meleh kok malah kaya ini kaya diabuk. Beberapa mangke saking napa tim pertanian mangke wonten solusi ingkang efisien kangge kita sebagai petani napa niku kita memang kita harapkan. Matur suwun. Terus bangun ya. Ini sampun kempal permasalahan yang urgent sehingga kelihatannya apa yang kita tawarkan panjenengan nanti mengenai. Ya, ini kelihatannya saat rebukan ini kelihatannya apa yang nanti kita tawarkan ke jenengan. Ini kelihatannya mengena istilahnya tepat sasaran. Jadi begini, kalau masalah biosaka itu kebanyakan dulu memang dari awal cikal bakalnya kan ada di Blitar, ada seorang pemuda yang risau bagaimana dia berusaha tani itu selain setiap tahun ini orang hasil tapi nanti buntung, berhasil tapi buntung, maksudnya rata untung, buntet ya. Makanya ada satu teknologi biosaka, karena apa? Ini sebenarnya juga dia mana sama mas yang itu ya. Jadi sebetulnya masa apa jadi Blitar itu? Mas Ansar. Jadi dia itu kan hanya Mas Ansar ini dia akhirnya apa? Dia melihat suatu karakteristik Pak gulma. Kita rumput itu kan gulma. Dia gulma kalau dikatakan gulma pengganggu itu kalau dia berkumpul dengan tanaman yang kita usahakan. Terus apa benar? Nah sebetulnya itu kalau ngarapat ini orang gulma. Terus kalau coba mengharap latar ini, ya gak gulma orang gak ketarangan usaha kita. Jadi, makanya dia melihat itu ternyata Pak karakteristik gulma itu kok laras dari dengan tadi tanya. Jadi ketika disemprot itu, kok kayak sulapan dari semprot kok nunggu bilang di rumah tukul menang seperti ketahan.
itulah yang dikatakan ketahanan. Sehingga maka bahan-bahan dari biosaka itu kan diterapkan dengan bahan yang gema rumput itu kan, maka diberi steril supaya apa? Ternyata apa setelah diaplikasikan itu ternyata dia sebagai katalisator itu ya. Biar angel ya, bukan dia bukan sebenarnya bukan. Jadi biosaka itu bukan pupuk. Dia itu hanya membantu proses aja. Dia bukan pupuk, dia bukan engine, dia bukan, intinya hanya apa ya? Kayak katalisator, dia membantu proses tuh. Kayak motor ini ono apa nih? Ono bensine, kemudian ono bensine, ono perangkatnya itu. Nah kalau oli ini kan tetap yo kayak sama aku. Sesuai kan yo macet terus kalau betul. Nah dengan oli itu sehingga proses itu bisa berjalan kayak begitu ternyata. Makanya biosaka itu karena lama sekali tanaman kita tuh kita lihat jenengan mulai bertanam dari bambu sampai jenengan itu kan hanya itu saja. Nah ada pari yang ngomong, terus mau buat itu. Iya. Akhirnya kan jenuh kayak begitu. Nah, biosaka itu ternyata apa? Banyak kan, jenengan sudah pernah menjalankan itu ternyata memang bagus sendiri, tetapi memang aplikasinya waktu kuat. Jadi aplikasinya kalau kita nyemprot pun katanya langsung gosok, harus pakai bentuknya harus menyubli, nah, berkabut kan, harus berlawanan arah mata angin. Itu memang. Tapi kelihatannya biosaka itu memang tidak signifikan kita. Jadi hasilnya itu memang kita belum bisa menerapkan 100%, tapi hanya mencoba. Maka kita nggak berani untuk biosaka nanti menjadi satu acuan kita untuk kita ambil, tapi hanya untuk memberikan ini memang baik. Kalau prosedurnya ini diamati, kita laksanakan dengan baik dan prosedur benar pasti hasilnya juga baik. Nah, ini biosaka kita dengarkan dulu ya. Ini tentang POC. Nah, POC pupuk organik cair. Apa yang dikatakan POC? Nah ini nanti yang kita tawarkan. POC itu nanti akan apa? Akan menuju ke depot pasti karena Tutus Tani setelah kita nanti tawarkan POC pupuk organik cair itu nanti kan kita harus diaplikasikan yang namanya kursus tani nanti yang pertemuan ketiga 4-5 itu kan kita nanti akan diajari bagaimana cara membuatnya, kemudian aplikasinya, kemudian nanti mulai keempat kita terapkan, kemudian kelima kita lihat perkembangannya, kemudian nanti yang terakhir hasilnya gimana, yang keenam nanti yang mampu bayaran terakhir gitu ya. Jadi bayaran ini semangat dan ratu terus ya. Nah itu nanti pas depotnya itu sudah nanti pasti ada depot pasti. Kemudian apa masalah racun tikus itu memang yang namanya racun tikus itu bukan hanya menyerang mulai jagung, mulai padi, semuanya durian. Mari ini jenengan juga roti ya. Ya. Nah, jadi tikus itu kelambe itu ya. Makanya kemarin ada SL itu. Dari SL kita kan pernah dilaksanakan kayak begini kan pernah. Bioyoso pembuatan cara membuat secara murah meriah bahan dari alami ratuku tapi dengan gawe susah ini dia terluangkan waktu. Nah, wes bioyoso ini pernah dengan tetangga. Kemudian pernah membuat nitrobakter, iya kan? Nah, nitrobakter itu memunculkan bakteri bacillus, bakteri apa? Membantu untuk menjerat mikroorganisme sehingga tanah itu meningkat kesuburannya. Nah, gitu. Ya, tapi kita nanti sehingga POC ini akan berdampak juga untuk apa? Karena apa? Juga akan sebagai jadi POC itu akan kita sentuh dengan tambahan nanti pestisida dan lebih obat. Jadi tanaman-tanaman, pohon-pohonan yang bersifat untuk apa? Untuk mencegah hama serangga. Kayak tadi di Tanggar itu namanya Pak Parjo sudah rutin itu menggunakan sebenarnya POC juga dikatakan POC dikatakan pestisida nabati karena dia membuat alami. Dampaknya apa ternyata setelah disentuh dengan itu sehingga apa hasilnya kita lihat hasilnya BOT antep ini untuk semua tanaman pasti. Kemudian apa serangan hama itu bisa diminimalisir sehingga saat pemupukan pun juga efisien. Ternyata apa punya dampak ini yang diharapkan nanti seperti itu.
walang, wereng, ngadok. Bahannya simpel. Ini nanti akan kena semua. Apa yang dipermasalahkan dengan hanya yang tidak bisa nanti kan hanya masalah air. Air ini sekosong, teman-teman. Dibuatnya yang dibur. Nah, karena kita musim kemarau nanti permasalahannya air ini besar. Maka saya bisa menggiring. Kalau masalah racun tikus sebenarnya racun yang namanya racun tikus itu sekarang itu sulit kalau kita bicara. Saya dulu pernah pelatihan di Malang itu di Songgoriti itu tentang masalah kita membuat teknologi mulai dari perangkat bumbu, mulai dari menggunakan pestisida alami kayak bioyoso, pernah kita menggunakan apa? Ini juga menggunakan jadi mulai gobyokan semua menggunakan teknologi itu kan penanggulangan hama itu kan bisa dengan mekanik itu apa? Yaitu kita gobyok itu mekanik. Bisa menggunakan dengan pestisida alami kayak bioyoso, bisa menggunakan perangkat bumbu dijebak kayak begitu. Saya pernah waktu itu hanya 1 minggu bisa begitu. Jadi yang kuncinya sebenarnya satu kok. Kalau masalah tikus itu kita harus bisa mengalahkan tikus dengan mempelajari kelemahannya. Itu saja sebenarnya kelemahannya tikus. Karena dia bernyawa. Tikus ini kadang sampai kadang kan mantau, kadang pintar yang malain. Diracun ngomong poin kita gak dimakan sih. Koyok aja ini. Ini kayak pikiran. Masa apa betul ini? Masa? Nah itulah. Makanya kita waktu itu kan kita belajar 1 minggu itu belajar. Jadi kalau kita mengalahkan musuh itu harus tahu kelemahan musuh kita. Ternyata kelemahan dari tikus itu, kelebihannya tikus itu bisa kita buatkan suatu strategi bisa untuk menghantam tikus tersebut. Tikus itu yang jelas hanya karena penciumannya saja. Kalau dia matanya dengan apanya, dia itu memang nggak bisa tajam. Dia hanya penciuman saja berdasarkan. Penciumannya itu sampai berapa ribu meter dia bisa mencium. Kalau ada arah angin, misalkan di daerah sana, dengan membantai tikus, dibiarkan darahnya itu kalau airnya ke sini, dia bisa mencium tikus itu. Dia bisa melompat di air itu bisa berenang itu bisa sekali. Makanya kalau panjenengan untuk racun untuk masalah tikus itu harus hati-hati, harus paham. Kalau jenengan tahu bahwa temannya jenengan dibantai, dibiarkan dan dipendam, dia akan ngamuk mesti. Pasti. Makanya jenengan harus tahu gitu. Bahaya karma itu gara-gara mencoba menanggulangi tikus waktu itu Pak Budi ODP. Gak tuntas sudah mengatakan bahaya sadar. Tenang, sisa dintekno. Nanti kalau mati lah dibendem dijamno ngamuk. Tikus itu sebenarnya memang dia alamiahnya begini loh. Dia itu kan akan mengerat terus. Binatang pengerat ini loh, giginya itu dikerat-kerat. Dia menggosokkan giginya sehingga merusak tanaman jenengan. Makanya kalau di tikus di rumah itu dia kan giginya itu digosok supaya nggak panjang taringnya ini. Maka dia betul pengerat. Cek maka itu digigiti. Lah nek salah yo tandurnya sampai digigiti yo entek. Nek lemari ini yo gawang kabeh. Hanya itu saja panjenengan. Makanya kalau panjenengan saat menggunakan racun ini misalnya, racun itu kan dalam bentuk bisa dengan pengasapan kan bisa. Dengan pernah ada kompos itu kan. Nah, dengan asap itu bisa. Dengan jus kuis yang miliknya Pak Ampran itu dulu kan, kayak bom itu kan juga ada. Semua metode itu sebenarnya lengkap. Kuncinya hanya satu sebenarnya. Tikus itu panjenengan harus bijaksana karena dia itu bernyawa. Kalau jenengan saat memborekkan itu kalau nggak tuntas pasti mengamuk ya. Maksudnya goblok itu benar-benar tak tenang. Tapi kan nggak bisa, goblok itu kadang kita susah. Kadang kalau sudah masuk ke lubang itu kita mencari susah. Makanya kan kalau goblokan itu harus ada mitigasi. Semua harus bergerak semua dan itu harus serentak. Ojo sampai kayak biar mau sampai tangan tok, dia tidak. Jadi habis kata ya salahnya bapak ya putih. Bapak itu bakar mau aja. Ya ini apa? Itu kesulitan dia pikiran loh. Salah ngomong. Makanya kalau mau berantas tikus itu harus skala besar. Kabeh bersih sampai tuntas.
Makanya kalau saya mau tuang biar dia cuma muri-muri dibayar tak bobol, tapi aku murah sama lele, kan gitu. Tapi ternyata juga aman. Masa mau betul? Seperti itu. Kadang saya juga heran, waktu saya di Sidoarjo ada yang sering kalau sudah tanamannya sudah mulai jebol, padi itu jebol misalkan, dia sudah mulai netes, mulai memberatkan mengisi itu, maka dia rutin tiap malam tuh membagi di lubang-lubang itu dengan memotong petir. Ternyata apa? Ternyata apa? Jadi isok ngopeni tikus. Wah lah ngono ternyata ya kan kosong kan bubeng ya. Tapi kan nek wis paling ini nek wis mulai ngisi, wis jebol lain. Jadi kan juga harus 1 bulan dia ngopeni. Ada yang memang tidak bijaksana, caranya tuh ya mau mangkal disetrum. Terus wonten akhirnya mau ngomongnya kesetrum pisan. Ya, sebenarnya tikus itu memang masalah yang panjenengan hadapi itu wajar saja. Kenapa? Jenenge wong nandur, kabeh itu nandur kebersihan itu ono ujiane. Terus wong nandur elek ono ujiane. Itu sudah suatu apa? Yang pendidikan harus segera ditangani, harus dicarno. Minimal kita ikhtiar untuk menanggulangi. Pasti hasilnya akan berdampak juga. Jadi masalah itu sendiri, udah masalah organik, penerapan organik. Saat panjenengan menggunakan tanaman itu dengan organik, otomatis maka kalau itu full organik, maksudnya gini loh. Jenengan kan biasa nandur jagung misalkan itu dulu itu terbiasa, kebiasaan kan kayak begini kan tetap menggunakan pupuk NPK, gitu. NPK, pupuk urea, gitu. Ya kalau kita full organik itu kan nggak gunakan itu, nggak gunakan NPK, dan kita jalannya semua harus menggunakan mempersiapkan itu secara alami, membuat pupuk TSP kita bisa, fosfat kita bisa membuat dengan daun-daunan. Ada. Nah, kita membuat urea ada dengan bahan-bahan alami, bisa. Kalian bisa kita membuat. Padahal semua bahan yang kotor yang dikeluarkan oleh makhluk hidup, manusia kayak hewan itu bermanfaat. Air kencing aja bermanfaat. Air kencing apa? Air kencing kelinci yang panjenengan tahu. POC itu rata-rata bahannya dari air kencing kelinci. Tanya itu. Karena saya waktu di Bandung itu melihat sendiri bahannya itu dari air kencing kelinci di POC yang paling bagus. Medina. Maka sampai ada yang mengolah air kencing sapi kan. Sampai buat desain itu bagaimana supaya kencing sapi dari kandang itu ditampung, bukan dibuang, bukan diolah dengan cara teknologi fermentasi. Sebenarnya inilah yang perlu panjenengan gali. Jadi jenengan itu dengan adanya SL ini dilatih untuk berdikari, dilatih bukan untuk konsumtif. Nah jenengan konsumtif berarti untuk merogoh duit. Lo sama betul. Apa-apa kudu tuku, nandur iki penyakitnya klaper nek tuku. Ya tetep obat. Iki ana gangguan apa? Gangguan wareng, mlaku, delok duite sik nek tuku obat. Yang bisa ini dikurangi pelan-pelan. Memang kalau kita berbuat bijak itu ada resikonya. Resikonya apa? Mulai mengurangi biaya yang katanya konsumtif. Jadi kan konsumtif berarti mau kabeh tuku toko obat, pupuk ya jangan tuku. Nah iso sampai gawe diri kan minimal kosi pengeluaran buat usaha nih jangan butuh pupuk ya sudah. Wah aku masih iso gawe pupuk urea dhewe ya tapi kan butuh urea ya. Lah butuh tuku urea. Aku iso gawe pupuk TSP karo KCL wis ora butuh dengan NPK. Tapi kan tidak ada yang berani petani. Karena apa? Melihat kocok-kocok ini biasa ngomongin, nek gak produk duit, nek gue tuku pupuk ini gak iso, gak marem. Kayak aku gitu. Biasanya aku nek rumah sego iki apa roti rumah marem. Rumah sego. Janganlah seperti itu. Nah, alam organik memang begitu. Dampaknya apa? Dampaknya sekali tanam, kalau full itu semua menggunakan bahan alami itu, memang akan turun. Tetapi dalam waktu 2 tahun Anda akan merasakan berat. Wajar, stres. Jadi kan misalkan gak tahu mangan, gak tahu
gak apa-apa dengan lu pokoknya mangan sego terus dipaksa gak mangan sego kayak dia mau soal sedino orang mentul itu nggak semua kayak begitu sama. Makanya kalau bisa jangan full organik dulu tapi semi disertai dengan apa? Oh supaya pupuk semi itu begini, biasanya aku menggunakan teknologi pupuk itu biasanya butuh saitan, misalkan butuh 500 kilo. Ternyata dengan sentuhan nitrobakter itu tak setut pupuk mau 200 kilo itu wis hasilnya kayak 500. Ya tadi itu maksudnya, jangan full dulu, semi dulu. Nah, jadi gak kaget, harus begitu. Nah, masalah air itu sapi dan ini dari tahun ini dari kalau air itu kita memang susahnya keterbatasan untuk di Poleng, di Langsari, di Langu, kemudian Selindro, Serawung itu sama kan. Tapi mudah-mudahan apa yang diprediksi oleh BMKG, insya Allah kita sebenarnya nggak boleh berdisilah, itu kita nggak boleh meramal, tapi kita yakin lah, insya Allah kalau diprediksi BMKG nanti musim kemarau memang pendek, musim kemarau pendek. Tapi kelihatannya kan kemarin ada hujan lah, intinya dengan saya yakin aman. Mudah-mudahan apa yang diprediksi Allah mengendaki maksudnya. Ya, kita meskipun musim kemarau sudah ada air, tapi memang berbeda seperti itu. Jadi maka saya kirim kan besok di sini. Ini kelihatannya PUC ini nyetur di situ. Nanti kita akan bisa apa? Karena PUC nanti kita akan kolaborasi. Jadi PUC itu akan menambahkan bakteri-bakteri yang akan bermanfaat untuk apa? Untuk mengikat setiap asupan. Jadi sampeyan mupuk karena adanya PUC yang difokuskan ke tanah itu nanti meletakkan bakteri-bakteri itu yang akan menjerat pupuknya dengan misalkan aku ngemes nyebar NPK itu langsung dicekel karo PUC sing ono bakteri ini. Sehingga apa? Jenengan akan mengurangi kebutuhan pupuk kimia. Begitu. Nah, kemudian apa? PUC itu nanti akan kita sentuh dengan apa tadi kayak di Pak Arjo itu ada ditambahi gadu, ditambahi baku, warnanya luar ya. Jadi sampai apa? Kita membuat satu produk tapi bisa bermanfaat untuk itu. Tadi ya sudah saya utarakan nanti. Macet mau benar. Macet sih. Ada nanti nanti bukan saya. Nanti kita akan mendatangkan narasumber supaya apa? Supaya dengan banyak turu. Karo pae wis gila. Tak tertarik. Nah ada narasumber kan. Dengan ada berita. Pokok diri dengan JPC sepakat nanti akan kita samakan dengan yang di Tagan. Jadi nanti POC ini nanti kita akan dapatkan saat pertemuan yang akan bicara tanggal 28 nanti akan kita dapatkan nanti kita membuat dan nanti saat didepotkan dari hasil itu kita nanti kita didepotkan karena apa? Saat nanti dipraktekkan mulai pertemuan ke 45 sampai nanti hasil terakhir nanti FFD-nya itu berdampak tidak hasilnya. Ini sebenarnya alhamdulillah saya dulu itu selama di Jawa Timur itu semua ini sudah agari. Saya memang dulu jujur saya selama di Sragen itu sudah karena apa? Walaupun belajar kalau di Jawa Timur saya hampir 10 tahun itu saya dulu berani menyewa tanah, nyewa 1 hektar. Bagaimana saya menanam satu padi itu sampai diomongi PPL paling gede ya Allah. Tapi setelah anak-anak itu mereka melihat sendiri anak-anak bisa sampai 65, 75 itu mereka kaget. Satu bibit itu bisa anak-anak itu sampai paling sedikit itu 55. Itu sudah saya praktekkan. Tapi harus dijaga, tak jelaskan saya ada. Paling gendeng, ya kan saya pengen membuktikan apa yang disampaikan oleh kementerian itu sudah mereka dilakukan penelitian, saya harus praktekkan, penyuluh betul-betul. Nah, iya, betul Pak, itu waktu saya itu jarak saya nggak tanggung-tanggung, 30 meter,
Sistemnya sistem Batak. Rasa lain ada 30. Ternyata apa? Setelah kita padukan, hasilnya itu apa? Ternyata lebih apa? Lebih bagus yang jarak 30. Karena apa? Ternyata apa? Secara individu pertumbuhan pertanaman itu mereka dikasih apa? Hawa sing apik. Makan sing jarak yang memadai. Sehingga apa? Warak. Benar. Terus hasilnya apa? Ngisi kabeh. Kayak diri, kayak ini sumu ini ambune kecil kabeh, nang bayarnya ya asis. Itu buktikan. Saya membuktikan sendiri. Karena panjenengan tidak berani membuktikan. Wadi tak nandur jarak 30 orang mesti. Nandur siji loro ora. Saya ada buktikan, nggak percaya nanti saat penyuluh Sidoarjo tanya, aku paling gedeng diri jujur, makanya syaratnya harus tuwuk begini, aku tak mengenai. Kenapa? Jenengan kalau teknologi Jawa Timur tak boleh ini. Bagaimana saya waktu itu menanggulangi asam-asam itu, saya berkoordinasi sama Haji, Pak Haji Ambil itu izin. Karena apa? Saya mumpung ada di Sidoarjo, di situ sentranya industri yang namanya Gubuk. Mulai Gresik, mulai Lamongan, mulai di situ sentra-sentra banyak usaha pupuk. Saya bergerak di sini. Teman-teman saya bicara bagaimana saya merangkai, membuat komposisi 40-40, belajar cara menimbang itu sebagai biologika. Terus gila, harus tua ini lebaran. Ya, karena apa? Yang penting jenengan memang benar. Selama panjenengan menanam, karena apa? Nanam satu itu ternyata apa? Bibit padi misalkan, ternyata pertumbuhan padi itu anaknya itu meningkat. Kalau jenengan dijujuri, maka matanya akan tertutup sehingga tidak bisa maksimal anak-anaknya. Kan ada pertumbuhan itu dari tulang-tulang mata-mata itu. Kalau 5 itu tertutup, maka tidak bisa maksimal. Tapi kalau 1, mulai ada ya 55 anak-anak, 65 itu pasti. Selalu tinggal sendiri. Sama, pelakunya sama. Pembukaan pertama, kedua, pembukaan dasar sama. Hanya kita menyentuh salah satu jarak aja. Jarak dengan bibit. Kita hanya satu. Hanya teknologi menyentuh dengan tanam muda, bibit berhelai daun 3 di bawah 20. Kemudian apa jaraknya lebar. Kita berbeda. Makanya ilmu rasa kabeh itu terang. Nyoba siji wong loro sing berdampak apa? Ora kabeh ini koyo rakus to. Makanya tematik juga gitu. Kita mengambil satu saja. Ya, blok semuanya mulai kalau kita semua mulai dari pembelian bibit, kemudian dari pengolahan mulai disingkat ya kesuwen. Ini jenenge malah usaha wae gak sekolah ini begini. Terus sih, bocah semangat sih. Nah, ini kelihatannya ada lagi. Dan besok Pak, alat kangge mendeteksi tanah, pH tanah gitu. Itu kenapa awes Pak? Sebenarnya kita Pak, di pasarnya orang mesti berpikir pH tanah, pH adalah sebenarnya menurut saya sih, memang kelemahan kita di BPP itu sebenarnya ada yang namanya alat yang namanya pendeteksi pH. pH itu harus memang rutin kita cek. Makanya di Kementerian Pertanian itu teman saya Gandhi itu tiap tahun mesti dia mencari sampel tanah seluruh Indonesia. Makanya ada kebutuhan pupuk dulu itu kita tahu kan, oh kenapa besi nggak dapat ZA, dapatnya cuma karena mereka sudah pilih. Nah kalau jangan sampai jenengan itu berpikir, wah itu gue pH tanah alat, gitu loh. Kudu sebenarnya kan jenengan bisa mendeteksi. Yang namanya tanah itu kalau di situ asam, maka salah satu dampak itu gini. Tanah yang asam itu biasanya tanah itu dari luar. Itu pasti dia tanah itu sering tergenang. Jadi lokasinya itu sering tergenang. Ya tergenang. Kemudian apa? Tergenang itu biasanya nanti asamnya akan semakin tinggi. Jadi kan lihat kondisi suatu lokasi di situ tergenang air pirang-pirang sasi, pirang-pirang mungkin setahun, maka akan muncul apa? Merah-merah itu tadi. Nah, itu kan kondisi kalau jenengan nanti nanam padi sama-sama kayak begitu.
Nah, sehingga apa? Mau tumbuh pun, ya pari kondisinya malah kuning. Nggak disetut sampai karpet dikai pupuk itu karpet bentangi, warnani. Karena apa? Kondisinya tidak ideal. Jadi jenis tanduran ini kabeh itu kan bakunya yang lemah. Sehingga ada undang-undang begini, kalau tanah itu sehat, maka tumbuhan juga akan sehat. Tanah sehat itu bagaimana sih? Tanah sehat itu pasti satu, kaya akan humus, bahan organik. Warnanya apa? Biasanya nek lemah ini kadang warnanya humus itu mesti nyerang kan. Rata-rata humus asid humus itu pasti kan warnanya agak gelap. Karena itu tipikal suatu pembusukan di komposer, mulai dadanya jatuh itu dia akan membuat warna humus itu pasti akan gelap, warna hitam. Itu humus asidnya di sini. Jadi kalau dikatakan bahan organik, kalau di permukaan itu tebal, gembur. Contohnya apa? Kalau kaki diinjak nyet. Nah, itu berarti tanah itu baik. Bisa dirasakan dengan kaki dengan tangan dengan. Tapi kok susah. Sebenarnya sudah pintar ini, karena jenengan berhadapan langsung. Saya hanya memperjelas untuk tegas saja. Kelebihan saya karena apa? Saya sekolah di bidang yang panjenengan digeluti. Secara ilmunya saya sebenarnya menguasai, tapi secara praktek dengan kita saling melengkapi. Inilah yang dikatakan adil, harmonis. Merasa Mbak? Hubungan yang baik. Lagi Pak, Iya. masalah genplot mangke tiap-tiap kelompok menopo dua kelurahan ini jadi satu nopo. Jadi satu aja. Dari satu nanti kita buat setelah besok itu pertemuan kita akan ada narasumber yang nanti menjelaskan semua POC ini. Sehingga nanti saat pertemuan 45 itu kita terangkan sampai nanti pertemuan terakhir itu hasil dari penerapan itu. Demplot, ya kan demplot ini tidak semua satu titik aja supaya kita nanti kan dapat tahu paling tidak ini berapa namanya kita sangatkan misalkan ini yang penting bisa signifikan. Jadi ada pembanding, oh ini diterapkan POC yang kita pelajari, ini yang tidak, nanti kan ada pembanding. Buat biosaka itu banyak kan dari rumput. Nah itu umpama ambilnya rumput itu dari Rasari untuk mupuk ke Bilangu itu ada mengepek. Ya, yang namanya rumput itu kan kemarin hanya saat pemilihan biosaka itu kan ada suatu penerapan begini, sesuatu pengalaman dari Mas Ansan. Itu kan memang kalau bisa pilihan untuk bahan baku itu rumputnya jangan terkena penyakit dulu. Jadi rumput yang memang kondisi yang memang di situ sehat. Nah, kalau rumputnya ekonomis kalau bekas-bekas jamur sampai bawa punya dimanapun juga tumbuhnya yang penting rumput itu sehat. Bumi supaya tumbuh nih Jakarta tumbuh nih bahan bakunya yang penting rumput itu sehat. Nah, sehatnya bisa dilihat dengan mata, dia dengan visual. Oh, jadi kan bisa memahami. Rumput ini kita kok ini kalau penyakitnya mesti kausal. Jadi sehat berarti kan rumput yang memang warnanya itu hijau, terus tidak ada bercak-bercak itu sehat. Perakarannya juga dilihat waktu disabun itu, oh ternyata bagus. Yang penting bahan bakunya bagus, karena nanti kan kita ambil getahnya itu kan. Tapi biosaka ini tidak kita praktekkan nanti, kita praktekkan bahan POC. Jadi karena nanti ada narasumber yang supaya kita ada suatu kolaborasi yang baik, kita juga katakan narasumber. Orang cekit, pulau pada Mas Bianto, rencang-rencang, biar untuk suasana beda. Jadi cekal semacam mungkin ditambahin Mas Bianto, sekalian kalau tutup sekalian. Jadi cekal dia nanti kita putuskan POC ini, POC yang bisa permasalahan minimal bisa mengatasi permasalahan ini semua. Masalah tentang ini, tentang racun tikus, tentang juga bantuan tikus. Karena kalau kelihatannya memang saya nanti akan bicara sama narasumber, ini bisa nggak dikolaborasi punya berfungsi sebagai penyedia bakteri yang nanti akan membantu tingkat kesuburan tanah jadi baik, sama juga POC ini bisa untuk mencegah atau mengusir hama dan penyakit. Karena bisa, insya Allah bisa. Karena
semua teknologi itu saya pernah membuat sendiri itu bisa. Cuma gini, yang menjadi permasalahan kalau kita beralih mengurangi konsumtif, jenengan ini kan harus mempersiapkan dulu. Beda dengan jenengan itu kalau konsumtif itu kan mari rogo, gitu. Karena tuku. Nah ini kan jenengan nggak bisa. Saat dulunya tandurin diagnosis baru karena lewat fermentasi loh. Jadi membuat itu sampai diusik 3 hari, 9 hari sampai proses itu jadi. Nah kayak begitu. Susahnya memang begitu. Kadang nggak koper, makanya saat ini goro-goro nggak koper ya akhirnya roh duit untuk obat. Monggo lah perilaku seperti itu kita kurangi supaya dengan itu tidak jaga mungkin rogo duit saku nggak boleh tuku. Saya tahu tuku nih, saya suka tuku nih. Sampai ada sesuatu yang tak kenal. Duit itu teh rasa hasil ya pokoknya habis turun hasilnya elek bisa masak daripada dia. Belajar kita kolaborasi bisa mengurangi biaya produksi dengan teknologi ini. Dia tetap tuku tapi orang bisa dikurangi. Sebiar biasanya itu tukunya pupuk ini 5 sak bisa beko di aplikasi ini cuma butuh 2 sak. Ya, telur sak misalnya itu duit. Disepakati je. Botekan je iki wong jam pinten iki. Nurut kesehatan pohon rune mulai mungkin jam jam 12. Mungkin kesana itu paling lagi apa? Bon, ada lagi? Pertemuan yang akan datang 28 Mei kok di Jadi mungkin diberikan mau Pak Gianto. Kalau sengaja semangat dia, mungkin kami dia sepakat dia, kecil dia. Nanti dari mana seperti dia. Moga mungkin kalau sengaja malam, mungkin dilanjut sekolah di situ oleh Pak Gianto. Pak Gianto, Pak Gianto. Ini matur suwun. Untuk pertemuan yang akan datang mungkin tanggal 28 Mei Pak. Mungkin jenengan melompat mriki malih nggih. Tanggal 28 ku sing mentokne kan tiyang kabupaten mriko. Nah, mengke umpami ke kabupaten berubah tanggal pinten ngoten mungkin sehari 2 hari mungkin kula kabari mulih nggih. Tanggal 28 Mei ku rencana mungkin acarane kursus tani. Nah, kursus tani tadi sudah disepakati membuat pupuk organik cair. Pupuk organik cair nanti mungkin ada narasumber, terus bahan-bahan nanti sudah disiapkan. Jadi mungkin dengan namun melihat saja gitu ya. Terus mungkin dipraktekkan hasilnya apa yang nanti lebih dalam yang dipraktekin terus hasilnya dan apa ini itu. Terus masalah ini uang saku niku belum jelas sebenarnya. Nah, rencananya dari Kabupaten Sragen itu SPJ-nya 3 kali pertemuan cair. Insya Allah dimben cair. Tapi umpamanya boten cair di mungkin malah beneran 6 kali pertemuan lebih cair malah hukum Pak. Tapi insya Allah cair. Sekali mawon ya, jadi nanti ben numpuk sisan. Oh sih, lagi bagi panen. Terus SL ini ngeten Pak. Jadi SL ini nanti deplotnya kan dilaksanakan di musim kemarau. Jadi di Belangen dan Pilangsari bukan enten padi ya. Jadi mau nggak mau memang harus untuk tanaman jagung dan dilaksanakan untuk musim kemarau. Jadi nanti tanggal 28 kita kursus membuat POC. Nanti kursus tani itu ada 3 kali pertemuan. Dan di situ nanti ada 8 pengamatan yang akan kita lakukan pupuk
organisasi tersebut untuk tanaman jagung. Nah, untuk pertemuan kursus tani yang 3 kali nanti masih mendapatkan nopo buku ini 1 kali lagi. Tapi mungkin senjenengan betul buku yang pertama nggih sing catetane punenten ganti buku hilang malah hilang kabeh. Nah, sing sisanya mungkin nggih gambar anaknya buku. Kalau tino pensil kan nggih kangge. Didol. Niki numpuk. Nggih, ngoten. Aku tambahan saking kula kok kan pitakenan melih. Nggih ketik Mas Ganto. Nggih. Hubunganipun kalian tanah mboten wonten demplot. Mengke sakderengipun napa panen. Niku mengke sepatus dipun siapaken segalane. Soale ngoten, nek sing pun-pun ngoten niku kantor bibit, nggo jagung, nggo padi. Niku terlambat. Akhirnya niku sosok niku mboten di. Nggih, ketik matur nuwun. Nggih, diplote mungkin mboten asal apa-apa wong nggih praktek pupuk organik cair ngoten. Nggih. Jadi umpami mungkin ten sawe Pak Swadi mungkin bibitnya nggih jenengan. Namun melaksanakan program itu mawon. Nggih, praktek itu napa latihan itu. Kira-kira kok nek rugi karek nanti ngono. Nggih, dari mboten asal ora-ora. Mungkin nek tanggal 28 dereng sing tanam jagung nggih. Jadi mungkin tepatnya sinten mungkin saged direbutkan tanggal 28 niku nggih. Mboten apa-apa nggih. Tambahan saking kula kok menawi Mas Halim Pak Mira dari provinsi ada tambahan Mas Woklis Amane kuwi penting. Mas Ganto, Mas Lama. Mas Rama Mas Rama Aman penting. Mesti karo. nggih Rendengan kan 20. Mas Woklis seperti kali berapa gitu. Mungkin mau nek pun napa niku khusus tani ada 8 kali pengamatan apa mbak menawi mungkin pasten niku dalah ngan uler oleh dule Mas Muklis melu masih santai kok ten niku nggih. Pasten niku nggih. Ngoten iki tambahan saking kula menawi boten enten pertanyaan melih kita tutup kanthi wassalam dalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 28 J